dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk masih bisa menjalankan ibadah puasa. Saudaraku, berbicara tentang kemuliaan Ramadan, dua kemuliaan sudah saya bahas, yaitu tentang puasa, kemudian tentang turunnya Al-Quran. Yang ketiga, di mana Rasulullah membiasakan setiap 10 akhir Ramadan beliau selalu aktif di masjid, ya. Kenapa? Karena di dalam 10 akhir Ramadan itulah ada keistimewaan yang diturunkan Allah, yaitu malam Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Saudaraku, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran kehebatan Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khair wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Rasulullah setiap 10 akhir Ramadan beliau selalu melakukan iktikaf. Dan di akhir Ramadan itulah Rasulullah mengurangi kegiatan-kegiatan makan minumnya yang berlebihan, karena beliau ingin menjemput Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar? Apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kenapa? Karena malam itu para malaikat, roh-rohnya orang-orang soleh, semua turun menyampaikan pesan dari Allah di langit. Semua turun ke bumi. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Apa pesan itu? Semua perintah Allah. Ada yang membawa pesan, membawa rahmat. Ada yang membawa pesan maghfirah. Ada yang membawa pesan rizki. Ada yang membawa pesan keselamatan. Ada yang membawa pesan kedamaian. Macam-macam pesan yang dibawa malaikat dan para arwah. Bi'izni rabbihim, semua atas perintah Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan itu akan berlangsung terus sampai fajar muncul di hadapan kita. Lailatul Qadar itu karena istimewa, maka siapapun yang berdoa di malam Lailatul Qadar pasti diijabah oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, tanggal berapa pasnya Lailatul Qadar? Nah, kalau bicara pasnya
Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Apakah itu tanggal sekian, tidak ada yang tahu. Cuma Rasulullah memberikan contoh sebagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashr al-akhirah min Ramadan shatta mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, muttafaq alaih. Kata Siti Aisyah itu melihat, menyaksikan Rasulullah itu kalau sudah masuk tanggal 10 akhir, mulai 20 sampai 30 Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan celananya, beliau hidupkan malam itu dan beliau tidak pernah tidur sampai pagi. Bahkan keluarganya dibangunkan oleh beliau, istrinya dibangunkan oleh beliau agar ikut menemani beliau menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan sampai pagi. Dari kebiasaan Rasul ini, maka kemudian ditakwili oleh para ulama kemungkinan besar Lailatul Qadar itu diturunkan Allah pada malam-malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Apakah pasti? Kalau pasti kita tidak tahu. Itu hanya perkiraan para ulama melihat dari perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mungkin kita bisa ketemu kalau kita menghadang saja? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu bagi orang-orang yang tidak ada usaha. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya sejak awal Ramadan kita sudah punya niat yang kuat, punya azam yang kuat. Setiap malam kita bangun bermunajat kepada Allah untuk menghadang Lailatul Qadar. Kalau sejak awal Ramadan kita sudah terbiasa melek, terbiasa kita menghadap kepada Allah, insya Allah nanti kita akan dapat anugerah dipertemukan Allah pada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita hanya ujuk-ujuk, kata orang Jawa, tiba-tiba kita menghadang hanya hari-hari ganjil tak melek, kalau hari genap kita tidur, jangan berharap kita bisa ketemu Lailatul Qadar. Itu berarti saenake dewi. Dia seenaknya sendiri, dia hanya pengen mengharap untung besarnya saja, tapi tidak mau usahanya. Orang pengen mendapatkan sesuatu yang besar itu bijiddin, nah, bukan bijaddin. Bijiddin kullu majdi. Hasil yang besar itu tergantung dari usaha sekeras apa. Demikian saudaraku, pada pertemuan kali ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipertemukan Allah dengan Lailatul Qadar. Hadanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.